warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Stikes Bina Generasi Polimer Mandar, Prodi D3 Kebidanan. Jadi di sini kami akan memperlihatkan proses atau kegiatan penyuluhan mengenai kontrasepsi. Salah satunya adalah kontrasepsi implan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vika Pertiwi dan beberapa rekan hidup saya. Perkenalkan, nama saya Zahira. Hai, nama saya Tinawati dengan NIM B20.066. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zarisnini. Hai, perkenalkan, nama saya Alvia Sahra dan rekan saya Cekidot. Hai, perkenalkan, nama saya Sahra Tibina. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, dan alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Puskesmas Binuang ingin mengadakan penyuluhan tentang susuk KB atau alat kontrasepsi KB jenis implan yang ditanam di area lengan yang akan dipaparkan nanti oleh Denvika. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Denvika untuk menyampaikan materinya. Jadi saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini perlu saya perkenalkan nama terlebih dahulu di ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Bidan Vika selaku petugas dari Puskesmas Binuang. Hadirnya kami di sini ternyata berpengaruh dari senyum ibu-ibu sekalian. Mulai dari saya datang tadi bersama rekan tim saya, ternyata partisipasi ataupun keaktifan dari masyarakat Dusun Amula ini sangat wow dan memberikan semangat tertentu bagi saya untuk menyampaikan materi mengenai penyuluhan KB hari ini. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Vika Pertiwi dan beberapa rekan tim saya ada di belakang layar. Jadi di sini kami akan memaparkan mengenai apa sih itu KB implan. KB implan ibu-ibu sering kalian dengar atau mungkin lebih nyaman kita dengar mengenai KB susuk. KB susuk ya. Nah, kemudian di sini kami juga membawakan beberapa sarana untuk melihat contoh KB implan. Yang ini ibu-ibu ada 3 batang. Di sini ada lagi beberapa jenisnya ibu-ibu. Mulai dari ada 2 batang, ada 3 batang, bahkan ada yang 6 batang, dan dibedakan juga dari segi lama pemakaian KB tersebut. Apa sih itu KB implan? KB implan atau KB susuk merupakan kontrasepsi yang ditanam atau berbentuk batang kayak itu korek api, kemudian ditanam atau ditanam di bawah kulit lengan atas di tangan yang tidak dominan. Dalam artian kalau kan ada orang yang lebih dominan tangan kanan, kemudian ditanamnya di mana? Di tangan kiri supaya tidak mengganggu aktivitas ibu-ibu sekalian. Cara kerjanya KB implan itu seperti apa? Sama tidak sama KB suntik, sama tidak sama KB pil, sama tidak yang namanya kondom. Hampir sama, tapi canggihnya teknologi dan kemampuan pemerintah dan petugas tim kesehatan dalam mempersiapkan memberikan kenyamanan kepada masyarakat ini, maka ia menciptakan beberapa jenis kontrasepsi. Nah, mengenai cara penggunaan atau bukan cara penggunaan ini Bu, tapi bagaimana cara kerjanya ini KB implan sehingga bisa mencegah kehamilan ataupun mengatur jarak kehamilan. Padahal kan ditanam di lengan, bukan bagian bawah, baru bukan bentuk cairan seperti KB suntik. Kita simak penjelasan saya berikut ini. Jadi begini ibu-ibu, KB implan ini itu mengandung hormon, yang mana hormon ini yang akan mencegah yang namanya terjadinya kehamilan. Salah satu cara kerja KB implan yaitu mengentalkan lendir serviks.
Cervix itu adalah mulut rahim ibu-ibu. Jadi biasanya itu orang bilang keputihan kan, tapi di sini keputihan ataupun lendir yang dimaksud di sini adalah lendir yang normal ibu-ibu. Jadi di situ cara kerjanya ini KB ibu, kasih kental ki itu lendir cervix sehingga kinerjanya gerakannya itu sperma tidak bisa tembus sampai tidak bisa bertembus antara sel telurnya perempuan sama sel telurnya laki-laki. Karena itu yang terjadi kehamilan ketika ini keduanya bertemu dan mengalami proses pembuahan. Kemudian selain mengentalkan lendir cervix, apalagi ternyata KB susuk itu juga menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Jadi di sini juga mempengaruhi kesuburan. Dalam artian kan kalau bahasa yang sering dikenal itu di daerah sini kalau tidak salah, kalau subur ki, bahasa subur tak, terus berhubungan sama suami tak, maka bisa terjadi kehamilan. Maka dari itu cara kerjanya KB implan ini mempengaruhi kesuburan. Jadi beberapa cara kerja KB implan tadi yang saya paparkan, KB implan ini juga bekerja untuk mengurangi transportasi sperma menuju ovarium atau mengurangi cara kerjanya. Karena itu ibu-ibu ternyata sperma itu bentuknya itu kayak anak katak, telur katak, sehingga cara kerjanya itu kalau misalnya dalam keadaan normal maka akan lebih mudah pergerakannya, lebih lincah dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui cara kerja KB implan ini, maka perlu kita ketahui berapa lama ki tidak hamil kalau pakai ki KB implan. Jadi tergantung jenisnya ibu-ibu. Kalau KB yang ada beberapa jenis itu, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, dan itu pun kalau mau dilepasi meskipun belum waktunya, tapi kalau misalnya ada infeksi dan lain-lain, melapor saja ke pengawas atau ke tim kesehatan, karena jangan sampai bilang normal gini. Padahal itu sudah abnormal nih. Jadi perlu lagi tahu ternyata apa sih efek sampingnya ini KB implan. Kalau KB implan ibu-ibu ternyata juga mempengaruhi, kan tadi seperti yang paparkan, menekan ovulasi, sehingga kadang tidak kasih haid, kadang tidak kasih haid, di bulan ini haid, di bulan depannya tidak lagi. Kemudian otomatis kan ini dipasang di bawah lengan, disuntik dulu, dikasih dulu pereda nyeri atau kayak bilang suntik mati untuk pemasangan di bawah kulit. Kemudian setelah itu pasti akan menimbulkan rasa sakit ibu-ibu, pasti. Kemudian kalau sakit sekali kita rasa tidak bisa maki bergerak, bahkan merah, ada tanda-tanda infeksi, melapor maki. Kami siap melayani masyarakat Dusun Amula dengan beberapa keluhan. Kemudian apa sih keuntungannya ini KB implan? Seperti yang kita lihat, yang pertama, tidak menekan produksi ASI. Jadi ini ibu-ibu yang sementara menyusui kalau mau pakai KB implan jangan kita takut. Tidak nak kurangi air susu tak, tidak nak kasih hilang di jatahnya anak tak. Kemungkinan bahkan karena kan ini tadi seperti yang saya paparkan bahwa KB ini kan mengandung hormon. Kontrasepsi ini kan mengandung hormon. Nah, hormon yang dalamnya ini yang akan membantu produksi ASI, tidak menekan produksi ASI sehingga lancar terus ke kita. Kemudian praktis dan efektif. Praktisnya di sini ibu tidak sama yang KB sebelumnya KB pil. Kan kalau KB pil itu diminum jam 6 pagi, jam 6 malam harus juga besoknya harus juga diminum dengan waktu yang sama sampai seterusnya. Guna untuk supaya efektif ini KB kita minum sama halnya dengan KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. 3 bulan harus disuntik lagi, harus disuntik dan harus disuntik. Tapi kalau ini KB implan selama 3 tahun, jangan dipikir nih, bila mau lagi ini pasang tiap bulan, tidak. Tapi 3 tahun setelah pemasangan tahun ini, 3 tahun ke depan baru mau dilepas. Kalau mau selanjutnya silahkan. Kemudian efektif, tentunya efektif. Beberapa penelitian ibu-ibu sudah membenarkan bahwasannya KB implan ini efektif dalam mencegah kehamilan dan menjaga jarak jumlah anak. Sama
kaitannya dengan penggunaan kondom? Kan kalau kondom mau bikin berhubungan baru dipakai. Tapi kalau lupa bapaknya mau pakai, otomatis kurang efektif dalam mencegah kehamilan. Kemudian apa sih kontraindikasinya sama penggunaan KB implan? Dalam artian kontraindikasi di sini, ibu-ibu, kapan kita boleh pakai KB implan? Yang pertama, hamil atau diduga hamil. Jangan malu dipakai KB ibu kalau sudah berhubungan sama suami baru tidak pakai pengaman itu. Kemudian penderita jantung, dalam artian di sini kalau ada sakit jantung, sakit stroke, liver, darah tinggi, kencing manis, ini tidak disarankan untuk menggunakan. Karena apa? Ini menakutkan, malah memperparah penyakitnya si pengguna KB ini. Kemudian perdarahan pervagina tanpa sebab. Perdarahan pervagina dimaksud di sini ketika orang halangan terus maksudnya meskipun bukan jadwalnya halangan, ada terus darah keluar sampai banyak dan tidak bisa diatasi atau bahkan menimbulkan nyeri, maka lapor cepat ke rumah sakit. Ditakutkan ada penyakit penyerta yang lain. Maka dari itu tidak disarankan menggunakan KB implan, takutkan memperparah kondisi. Di mana bisa pasang KB implan ibu? Di pustu bisa tidak? Nah di sini di rumah sakit juga bisa, klinik KB juga bisa, puskesmas bisa, terlebih lagi puskesmas di apotik, dokter dan bidan swasta. Kalau di pustu saat ini belum, gitu. Jadi itulah yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan dulu ke moderator karena makan minum di. Tapi moderator bilang nanti. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Bidan Vika. Beri tepuk tangan dulu ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Jadi itulah tadi pemaparannya tentang susu KB atau implan. Nah, kiranya jika ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Bidan Vika, silakan ditanyakan. Jadi Pak Noki bertanya ibu mengenai Semarang. Selama itu saya mampu menjawab, saya jawab. Kalau tidak, ya itu bakal menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi silakan mungkin bertanya. Saya Bidan, Iya, Bu. bertanya mengenai bagaimana itu Bidan kalau sudah pasang susu atau implan Implan. apakah bisa langsung berhubungan atau tidak Pak? Ini nanti. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi langsung saja untuk tadi. Jadi begini ibu, setelah penggunaan KB implan ini 2 hari setelah berpasangan itu bisa berhubungan, tapi dianjurkan menggunakan lagi KB cadangan atau KB kondom. Kemudian kalau makin lebih efektif 1 minggu setelah pemasangan KB implan baru bisa berhubungan. Karena di 7 hari itu hormonnya ataupun cara kerjanya di KB susu baru bisa berjalan. Tapi kalau menurut sekali mungkin sama-sama juga bisa dikit. Di hari kedua berhubungan lagi bisa melepas ring dulu, tapi harus dipakai KB yang lain ataupun kondom ataupun KB sembarang. Yang penting itu kayak tambahan di ibu. Oh jadi lebih bagus kalau 7 hari itu Bidan? Iya ibu, cantik lah. Terima kasih Bidan. Oke. Baik, itulah tadi pemaparan materi penyuluhan mengenai susu KB atau implan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya ibu. Amin. Saya kira ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Betul sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti anjuran pemerintah. 2 anak lebih baik.